Bab 484. Kakinya telah kesemutan. Audrey membiarkan bantalnya diatur oleh Colden. Dia tidak tidur, tetapi justru membuat dirinya duduk di sini sebagai bantal manusia untuknya. Astaga, dia memikirkannya dengan begitu indah. Audrey mengeluh di dalam hatinya, tetapi dia justru tidak menolak. Lagi pula, ada bantal lembut di kaki dan punggungnya. Dia duduk seperti ini juga tidak nyaman, jadi biarkan dia menyandarnya. Colden sebenarnya tidak nyaman untuk bersandar seperti ini, tetapi lebih baik daripada duduk tegak sepanjang waktu, dan di antara napasnya adalah aroma wanita ini. Puas. Bangsal menjadi sunyi untuk sementara waktu, dan Audrey menatap punggung Pris yang ada di depannya. Dia berbaring tengkurap seperti ini, jadi dia hanya bisa melihat punggungnya. Memikirkan luka yang dilihatnya di sore hari, Audrey tidak tahan untuk menutup matanya. Sebaiknya jangan memikirkannya lagi dan pergi tidur saja. Dia telah siap untuk membiarkannya tidur di pahanya sepanjang malam, jadi dia hanya bersandar, memiringkan kepalanya dan menutup matanya, dan segera tertidur. Kebanyakan mungkin karena hal yang terjadi tadi pagi terlalu menyeramkan, jadi tidak lama setelah Audrey tidur, di dalam mimpinya adalah Colden yang bergegas untuk menghadang asam sulfat dari dirinya. Terlebih lagi dalam mimpi itu, Colden terluka lebih parah daripada aslinya, benar-benar membuat Audrey takut. Dia sangat gugup sehingga dia berkeringat dan tiba-tiba membuka matanya. Napasnya agak tergesa-gesa, Audrey menemukan bahwa punggungnya basah, tetapi bangsal itu sangat sunyi. Audrey melihat ke bawah dan menemukan bahwa Colden sedang tidur nyenyak di atas bantal di pangkuannya. Audrey tidak berani mengejutkannya. Dia menoleh dan melirik arloji di pergelangan tangannya, dan menemukan bahwa sudah lewat jam 3 tengah malam. Apakah sudah jam segini? Ini akan masih sangat lama untuk sampai ke pagi hari. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Colden lagi. Dari sudut pandangnya, dapat melihat bulu matanya yang panjang terpantul dalam cahaya dan membuat bayangan di sekitar mata. Karena cedera, wajah Colden sedikit pucat, dan bahkan bibirnya tidak berdarah. Tidur di sana, seperti pasien yang sangat rapuh. Dia yang seperti itu terlihat sangat rapuh, tetapi dia telah secara paksa menggunakan lukanya sendiri untuk menahannya di sini. Colden, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Menggunakan metode ini untuk membuatnya tinggal, hanya untuk bersandar padanya untuk tidur, dan sudah menunjukkan ekspresi puas. Orang yang tidak tahu, akan berpikir bahwa dia sangat mengagumi dirinya sendiri. Tetapi, jika dia sangat menyukainya, mengapa dia melemparkan kontrak perceraiannya 5 tahun yang lalu, dan bahkan tidak ingin melihatnya? Memikirkan hal ini, Audrey menutup matanya dengan lelah, seolah tenggelam dalam ingatan yang menyakitkan itu. Dalam kehidupan ini, dia benar-benar tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Asteris. Colden sudah bangun ketika sinar matahari pertama terbit di pagi hari, namun dia tidak bergerak. Tadi malam, dia terus berbaring di bantal di kaki Audrey dengan postur ini. Ketika dia bangun di tengah malam, dia menemukan bahwa dia sedang bersandar di sana dan tidur nyenyak, jadi dia bangun dan duduk sendiri untuk sementara waktu, dan terus memandangi wajah damai wanita itu. Anehnya, meskipun 5 tahun terakhir, wanita ini tidak kalah dengannya 5 tahun yang lalu ketika dia tidak berdandan. Sebaliknya, dia lebih percaya diri dari sebelumnya, jadi ada gayanya sendiri di antara alis dan matanya, dan dia terpesona olehnya. Kemudian, Colden juga diam-diam mencium sudut mulutnya. Hanya saja karena lukanya sangat sakit, jadi dia tidak meneruskannya. Saat hari sudah terang, dia bersandar kembali di bantal di pangkuan wanita itu dan merasakannya. Alangkah baiknya jika dia di hari biasa dia bisa setenang ketika dia tertidur, dan dia juga tidak perlu begitu sakit kepala. Sayangnya, ini tidak mungkin. Sambil memikirkannya, Audrey bergerak sebentar, dan kemudian dia bangun dengan santai. Sudah bangun. Suara berat Colden terdengar. Audrey menundukkan kepalanya, dan baru menemukan bahwa Colden memiringkan wajahnya dan menatapnya.
tatapan matanya lembut dan bergerah dan hampir tenggelam ke dalam air. Audrey tercekik dan mengangguk kosong. Tapi dia segera bereaksi lagi, dan berinisiatif menghindari tatapan Colden, berbisik, "Bangunlah." Colden tidak berdiri seperti kata-katanya, tetapi berbaring sebentar, lalu berdiri. Tidak nyaman tidur seperti ini. Dia tidak bisa menahan untuk mengeluh. Mendengar itu, alis Audrey mengerut, "Kamu tidur dengan tidak nyaman, apakah kamu pikir aku tidur dengan nyaman?" Setelah dia selesai berbicara, dia ingin berdiri dan pergi ke kamar mandi, tetapi ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia tidak bisa berdiri dan kakinya mati rasa. Wajah Audrey berubah, dan bibir merah mudanya bergerak. Pada akhirnya, dia tampak sedikit lucu, dan dia hanya duduk diam. "Ada apa?" Colden bertanya dengan cemberut. "Menurutmu?" Dia menjawab dengan marah, "Kamu tidur dengan menimpa kakiku sepanjang malam, dan sekarang kakiku tidak bisa bergerak sama sekali." Tadi malam, Colden hanya ingin tidur dengannya, tapi dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Sekarang dia bahkan tidak bisa berdiri ketika dia duduk di sana. Dia mengerutkan kening dengan sedih. "Maaf, aku seharusnya memikirkan itu sejak awal." Melihat ekspresi minta maafnya, Audrey merasa sedikit tak tertahankan lagi, dan hanya bisa berkata, "Itu bukan urusanmu. Kamu terluka untukku, ini adalah hutangku padamu." Mendengar ini, Colden menjadi tidak senang, mengerutkan keningnya lebih dalam. "Jadi kamu tinggal di sini bersamaku sepanjang malam karena kamu pikir kamu berutang padaku? Kalau tidak..." Audrey menjawab dengan cepat, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia mengangkat kepalanya dengan cepat. Benar saja, mata dan ekspresi Colden menjadi sangat kecewa. Audrey diam-diam mengatakan tangisan yang buruk, dan hanya bisa menjelaskan kepadanya dengan cepat, "Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Maksudku, kamu terluka sekarang, dan aku memiliki kewajiban untuk menjagamu." Dia berhenti menyebutkan masalah dia melindungi dirinya dari cedera, untuk menghindari orang ini akan membuat masalah dengan masalah ini di masa depan. Jadi lebih baik dia diam. Biarkan dia merawat lukanya terlebih dahulu. Tapi Colden tidak berbicara lagi, hanya menatapnya samar dengan sepasang mata hitam. "Aku membiarkanmu menjadikan kakiku sebagai bantal semalaman, dan sekarang mati rasa. Saat ini, kamu tidak akan marah padaku karena ini, kan?" Colden terdiam. Ketika dia melihat wajah Audrey dengan ekspresi tak berdaya dan sedih, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah keterlaluan, jadi dia menekan emosinya, "Tidak." Kemudian dia mengangkat tangannya dan mendarat di kaki Audrey, mencoba memijatnya. Wajah Audrey berubah drastis, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menahannya. "Apa yang ingin kamu lakukan? Menurutmu?" Colden memegangnya di sisi lain, lalu mengangkat tangannya, dan dengan lembut menekan tangannya yang lain di kakinya. Kakinya dibaring sampai mati rasa, kemungkinan besar disebabkan oleh darah yang tersendat, jadi dia akan meremasnya sekarang, itu akan sembuh lebih cepat. Dia tidak memiliki gerakan lain, hanya membantunya menekannya dengan sangat serius. Audrey selalu merasa malu dan ingin menghindarinya. Tapi ekspresi serius di wajah Colden membuatnya merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba, Audrey berseru dan memikirkan sesuatu. "Cederamu. Bukankah dokter berkata kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang akan merobek lukanya?" Bersambung.